Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Bu Sri Rezeki dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi kita hari ini adalah teks cerita fantasi. Apakah itu teks cerita fantasi? Teks cerita fantasi adalah gambaran peristiwa sesuai dengan urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya khayal yang ditayangkan dalam bentuk cerita. Teks cerita fantasi ada jenis-jenisnya. Yang pertama, jenis teks cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang kedua, teks cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dibagi menjadi dua, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Sedangkan berdasarkan latar cerita juga dibagi menjadi dua, yaitu latar sezaman dan latar lintas waktu. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, teks cerita fantasi dibagi menjadi fantasi total, yang artinya semua objek yang terdapat pada teks tidak dapat dijumpai di dunia nyata. Sedangkan fantasi irisan adalah cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dan tempat-tempat yang dapat dijumpai di dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, jenis teks fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama, latar sezaman. Artinya, latar yang digunakan berasal dari satu masa saja. Cerita dapat berupa fantasi sekarang, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Kemudian, latar lintas waktu artinya cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Di dalam teks cerita fantasi ada ciri-cirinya. Yang pertama, ada keajaiban dan kemisteriusan. Yang kedua, ide ceritanya khas. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, menggunakan berbagai latar. Dan yang kelima, tokohnya unik. Teks cerita fantasi memiliki unsur intrinsik, yang artinya unsur-unsur yang berasal dari dalam cerita. Unsur intrinsik cerita fantasi ada 7. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga tokoh, yang keempat penokohan, yang kelima latar, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh adalah amanat. Dari 7 unsur intrinsik di atas dapat kita berikan penjelasan. Tema yaitu ide dasar yang menjadi acuan pengembangan cerita. Alur, jalan cerita berupa peristiwa-peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan. 3. Tokoh, pelaku yang terlibat di dalam cerita. 4. Penokohan, watak tokoh dalam cerita. 5. Latar, yaitu tempat, waktu, suasana yang melatar belakangi cerita. 6. Sudut pandang, posisi pengarang dalam membawakan cerita, apakah dia sebagai orang pertama atau orang ketiga. Yang ketujuh adalah amanat, pesan apa yang ingin disampaikan pengarang di dalam cerita. Itulah materi teks cerita fantasi kita pada hari ini. Semoga Ananda mengerti. Ibu sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.